Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat berjumpa kembali dengan saya Acep Heroyali, warga Jawa Barat dari Bogor, dalam Acep Heroyali Channel. Kali ini saya akan membahas atau menganalisa lirik-lirik lagu yang telah saya buat, terutama dalam versi bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan juga tak lupa kita ucapkan sholawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Adapun tujuan dari pembahasan lagu itu akan terbagi dalam dua sesi. Sesi pertama, lagu yang versi bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia akan saya bahas dalam bahasa Indonesia. Tujuannya supaya para pemirsa khususnya generasi muda lebih paham dari maksud lirik-lirik yang bermaktub dalam lagu tersebut. Terutama ada beberapa bahasa Sunda yang memang sukar atau jarang sekali diucapkan, perlu dijelaskan lebih lanjut. Untuk versi bahasa Inggris nanti di sesi kedua akan dibahas dalam bahasa Inggris. Tujuannya satu, selain mengenal lebih jauh mengenai sejarah kita, juga para peserta didik atau anak didik kita bisa lebih meningkatkan pengetahuan mereka dalam bahasa Inggris, khususnya dalam bidang listening, pendengaran, pronunciation, pengucapan, dan vocabulary, serta yaitu perbendaharaan kata. Sebelum kita masuk ke materi yang akan dibahas sekarang, yaitu lagu Misti Lebak Cawene, sudi kiranya para pemirsa, penonton semuanya untuk tak lupa menekan tombol subscribe, like, dan komennya. Bagi yang sudah menekan tombol subscribe, like, serta komennya, saya aturkan banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan para pemirsa semua. Kita langsung masuk ke materi. Lirik lagu Misti Lebak Cawene. Deskripsinya, lagu ini terinspirasi oleh cerita Uga Wangsit Siliwangi yang dibuat oleh seorang raja kerajaan Pajajaran yang terkenal, yaitu Sri Baduga Maharaja atau lebih dikenal dengan Prabu Siliwangi, yang bertahta sekitar tahun 1482 Masehi sampai 1521 Masehi. Kita masuk ke lirik lagu tersebut. Paragraf pertama. Aya naon di Lebak Cawene, nepi kiwari jadi misteri. Iraha reka buka Lebak Cawene, nepi kiwari diwanti-wanti. Terjemahannya, ada apa di Lebak Cawene sampai kini jadi misteri? Kapan terbuka Lebak Cawene sampai kini dinanti-nanti? Ya, memang ada apa dan di mana Lebak Cawene ini sampai sekarang masih misteri, belum ditemukan. Memang ada beberapa pendapat yang mencoba menelusurinya. Katanya ada di sekitar perbatasan Kabupaten Bogor, Kabupaten Rangkas, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Sukabumi, di sekitar dekat Gunung Halimun atau Halimun Salak, ya sekitar daerah Citorek. Tapi ini pun masih belum jelas keberadaan tepatnya. Demikian lokasi Lebak Cawene. Kita masuk ke bait kedua. Engke jaga mun aya sora tutunggulan tengah puting di Gunung Halimun, eta tandana disambat turunan urang kuno rek kawin di Lebak Cawene. Terjemahannya, nanti jika ada suara tutunggulan atau di sini terjemahkan tongkongan tengah malam di Gunung Halimun, itu tandanya dipanggil turunan kita oleh yang kan kawin di Lebak Cawene. Ya, ini kata yang agak jarang dengar, itu tutunggulan ya. Sebenarnya diterjemahkan di lagu tersebut diterjemahkan tutunggulan itu kentongan, sebenarnya kurang tepat ya. Tutunggulan ini kalau tidak salah ya, kalau mau saya mohon diberi komentar.
Tutunggulan itu semacam alat yang terbuat dari kayu atau dari bahan kelapa yang dibuat seperti biduk atau pauk kecil yang dikasih lubang tengahnya, yaitu digunakan untuk menumbuk padi, ya, menumbuk padi. Dalam bahasa Sunda, alat untuk menumbuknya namanya halu, tempat menumbuk padinya itu namanya lisung. Ya, zaman dahulu sebelum ada penggilingan padi, menjadikan padi menjadi beras itu dengan cara ditumbuk menggunakan alat yaitu halu dan lisung. Setelah mereka menumbuk padi, biasanya para ibu-ibu memainkan alat halu itu dengan cara diketuk-ketukan ke lisung tersebut, menghasilkan ritme suara musik, ya, atau lagu yang disebut tutunggulan. Terus kalau ada tanda tutunggulan tersebut, suara tutunggulan itu tandanya ada yang akan kawin di Lebak Cawene. Kita masuk ke paragraf ketiga. Tapi ulah sina talangke sebab talaga bakal bedah. Tapi ulah sina talangke sebab bakal aya musibah. Terjemahannya, tapi jangan sampai ceroboh sebab telaga akan meluap. Tapi jangan kau lengah sebab akan ada musibah. Jadi berbarengan dengan ada suatu tutunggulan dan ada yang akan kawin di Lebak Cawene tersebut, pada saat itu juga kita harus jangan lengah, kemungkinan ada musibah. Talaga akan bedah atau danau akan meluap. Berupa danau kah ataukah ada banjir bandang? Ya, itu masih dipertanyakan. Yang terpenting kita jangan lengah. Berikutnya yaitu saanu rek kawin di Lebak Cawene nepi kiwari jadi misteri. Kunaon talaga bakal bedah sakabe urang kudu waspada. Siapa yang akan kawin di Lebak Cawene sampai kini jadi misteri. Kenapa telaga akan meluap? Kita semua harus waspada, ya. Jadi pertanyaannya siapa yang akan kawin dan kenapa telaga akan meluap? Belum diketahui, hanya jadi misteri, masih misteri. Berikutnya, urang kudu eling jeung nyiapkeun diri ulah kabawa ku obahna zaman. Buta nu baruta ayeuna makin bedegong ngaluwihan si kebobule. Kita harus sadar dan menyiapkan diri jangan terbawa oleh arusnya zaman. Orang yang serakah semakin keterlaluan melebihi serakahnya si kerbau-bule. Ya, buta ini digambarkan orang-orang yang serakah. Si kerbau-bule ini digambarkan adalah penjajahan zaman kolonialisme Belanda. Ya, jadi orang-orang yang serakah ini serakahnya melebihi kolonial Belanda. Ya, pernah kita simak ada satu konten dari gubernur kita KDM menerangkan bahwa selama 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, walaupun mereka mengeruk hasil alam dan perkebunan kita, tapi mereka tidak merusak hutan dan bangunan, jalan, jembatan kokoh, bagus, masih kuat. Contohnya Kota Tua dan Gunung Sate di Bandung sampai sekarang masih berdiri dengan kokoh. Dan kita merdeka sudah 80 tahun, kita perhatikan alam kita rusak, ya. Alam kita rusak karena perilaku orang-orang yang serakah. Contoh terbaru yaitu peristiwa musibah yaitu bencana Sumatera adalah akibat dari serakahnya orang-orang yang menebang hutan. Berikutnya yaitu adanya nama lobana bakal teu nyaraho zaman manusia di kawasan Kusato. Hayu ayeuna urang siar eta budak angon nu mariang pindah ka Lebak Cawene. Kebanyakan mereka pada tidak tahu zaman manusia dikuasai binatang. Ayo sekarang kita cari budak angon yang sudah pergi ke Lebak Cawene. Jadi zaman sekarang ini memang kita sepertinya banyak dipimpin oleh orang-orang yang serakah, ya. Wujud mereka manusia kebanyakan, tetapi kadang-kadang sifat-sifat mereka menyerupai binatang serakah. Kadang-kadang mereka tidak memikirkan kepentingan rakyat, hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan golongannya, ya. Tapi ada solusinya apa? Ayo kita cari budak angon, tapi dia sudah pergi ke Lebak
Cawene. Ya, figur budak Angon ini dalam istilah Jawanya mungkin Satrio Piningit adalah tokoh di mana seorang pemimpin yang mencintai rakyat, membela rakyat, ya. Dia berhati bersih, jujur, yang akan mewujudkan pemerintahan yang Gemaripah Lojinawi, pemerintahan yang makmur, rakyatnya sejahtera dan adil. Tapi si budak Angon ini harus dicari dan dia sudah pergi ke Lebak Cawene. Makanya Lebak Cawene masih jadi misteri. Semoga dengan berlangsungnya waktu, lambat laun ini akan terbuka di mana itu Lebak Cawene dan siapa itu budak Angon. Terima kasih. Demikian pembahasan analisa lirik lagu Misteri Lebak Cawene. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya terima kritiknya dan silakan ditulis di kolom komentar. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.